Ini sama kayak banyak sufi yang lain. Katanya Rumi, manusia ini jagat kecil. Bahasa filsafatnya mikrokosmos, alam sohir. Alam semesta ini alam kabir. Dalam diri mikrokosmos ada makrokosmos, dalam dirimu terkandung semua unsur-unsur alam semesta. Makanya Al-Quran menyuruh, lihatlah sekelilingmu dan lihatlah dirimu sendiri. Karena dalam diri kita, apa yang ada di alam, dalam diri kita ada, dalam bentuk mini. Unsur-unsur alam apa saja itu sebenarnya ada. Mineral kah, air, api, udara, tanah, ada semua dalam diri kita. Jadi kita ini mikrokosmos. Maka pertama-tama pahamilah dirimu, kenali dirimu, lihatlah ke dalam. Nah, kalau sudah paham diri kita, kita akan paham alam semesta. Karena dalam diri kita ada seluruh alam semesta. Kalau kita sudah paham alam semesta, kita akan paham Allah. Karena alam semesta ini manifestasi dari sifat-sifat Allah semuanya. A sampai Z. Makanya ada hadis yang bilang man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Rumusnya apa? Dalam diri kita ada alam semesta, makrokosmos. Makanya kita disebut mikrokosmos. Begitu kita paham makrokosmos dan mikrokosmos, kita akan paham tentang Tuhan. Kenapa? Karena alam semesta ini isinya adalah manifestasi dari semua sifat-sifat Tuhan. Tuhan yang penyayang, Tuhan yang pemaaf, Tuhan yang teliti, Tuhan yang maha adil, dan seterusnya. Itu kan ada di alam semesta ini. Keadilannya, sayangnya, dan seterusnya itu kan bisa kita lihat di jagat besar, termasuk jagat kecil diri kita sendiri. Betapa telitinya Allah. Misalnya matahari itu kalau lebih dekat 10 cm aja dari bumi, bumi tidak akan kuat, dia akan terbakar dan kalian tidak bisa hidup. Atau dia lebih jauh 10 cm saja, bumi juga tidak akan ada kehidupan, pasti akan beku. Kok matahari bisa pas begitu? Itu ketelitian Allah. Tidak mungkin nggak sengaja. Itu iseng aja, Pak, nggak sengaja. Tidak, itu Allah yang teliti. Tubuhmu kan juga teliti. Sikunya pas gini, coba sikunya di sini mungkin kamu ya susah. Ya kan? Kenapa yang tumbuh terus rambut ini kok nggak tumbuh terus? Kalau jenggot bisa panjang tapi ini nggak bisa panjang, dan seterusnya. Itu kan ketelitian Allah. Dalam alam sohir dan alam kabir, kamu bisa membaca semua tanda itu dan menemukan Allah dan memahami Allah. Maka man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Jadi manusia sebagai mikrokosmos dan makrokosmos. Maka hakikatnya kita dan alam itu levelnya sama. Jangan mengeksploitasi alam, jangan merusak. Itu apa? Karena ini bagian dari kita. Termasuk dengan sesama. Kita dan masyarakat yang lain itu satu. Kita dan alam semesta itu satu. Hanya kita dalam bentuk mini. Oke, saya lanjutkan. Karena malam ini materinya agak banyak. Ini kalimat yang saya suka dari Rumi. Jangan engkau seperti iblis, hanya melihat air dan lumpur ketika memandang Adam. Lihatlah di balik lumpur beratus-ratus ribu taman yang indah. Kalimat ini menurut saya penting karena orang Indonesia hari ini cara berpikirnya landasannya adalah suudzon. Nganggap orang lain jelek, khususnya yang berbeda dengan dirinya. Kalau sudah benci, tidak ada baiknya sedikit pun. Itu disindir oleh Rumi. Orang kayak gini, kayak iblis.
Yang melihat Adam hanya dari sisi air dan lumpurnya. Tidak melihat bahwa siapapun itu kalau manusia, di balik yang fisik, yang kelihatan, mungkin yang kurang ajar, yang jahat, yang ada entitas ketuhanan. Ketika di Al-Quran Allah bilang wa nafakha fihi min ruhi, dan kutiupkan dalam diri manusia itu sebagian dari ruhku. Itu kan ya untuk semua manusia, tidak cuma untuk orang baik saja. Ya orang jahat ya ada ruhnya juga, yang bagian dari Allah. Hanya saja di orang-orang yang jahat, yang jelek ini, ruhnya Allah ini terhijab banyak sekali dia, sehingga tidak kelihatan, sehingga gelap. Tapi dia tetap manusia, harus ditolong. Tidak kayak iblis, dilihat jeleknya saja pokoknya. Nah, yang melihat jeleknya saja itu hanya melihat air dan lumpurnya Adam. Padahal Adam itu punya ribuan, ratusan ribu taman yang indah. Manusia itu indah. Kehidupan manusia juga indah. Ya kita sendiri yang sok-sok merusak. Dengan nafsunya tentunya ya. Hari ini kita sering jadi iblis. Kita ya jangan nunjuk orang lain. Biasanya nek wis benci kan terus gak ono api belas. Sejahat apapun orang, pasti ada sisi-sisi tertentu dalam hidupnya yang masih baik. Perampok, pembunuh itu kalau pas dia makan, ya ketika dia makan ini baik, wong dia memelihara jasad titipan Allah dalam dirinya. Waktu dia pulang, misalnya punya anak kecil terus dulang anaknya, itu ya baik. Mungkin terus dia mandi, menjaga kebersihan, itu kan juga baik. Mungkin di antara hasil curiannya eman-eman ini, sedekah sebentar, tetanggaku ada yang ndak. Iki yo apik meskipun barang colongan itu tadi. Malingnya jelek iya, ngerampoknya jelek, tapi banyak sisi yang baik dalam kehidupannya. Tapi kalau begitu kita benci, yang baik-baik ini enggak kita lihat. Sebaliknya kadang-kadang juga begitu kita suka, yang jelek-jelek enggak kita lihat. Nah, maka yang penting yang pertama jangan kayak iblis ya. Suka benci orang lain. Kalau ada orang tersesat, diingatkan. Kalau dia ngeyel, ya sudah, kan gitu rumusnya. Ada orang mau ke Jakarta kok jalannya ke timur, ya jangan dimarahi, jangan dipisu-pisui, dipukuli, kurang ajar kamu ke Jakarta kok ke timur, kan enggak. Ya mas, Jakarta itu ke barat, sampai kok jalan ke timur. Ya suka-suka saya dong. Ya sudah, kan gitu aja. Hari ini kan kamu gitu. Ada orang kamu anggap sesat, terus kamu marah-marahi, kamu pukuli, nggak ditunjukkan yang benar gimana. Tunjukkan ya. Tugas kita kan cuma tabligh, sampaikan aja. Kalau nggak diterima ya sudah. Perkara nanti kamu kesasar mau ke Surabaya kok terus nyampe Banyuwangi, mau ke Jakarta nyampainya Banyuwangi, ya dinikmati saja. Urusannya dia. Nah, yang penting kita jangan jadi iblis. Kalau ada orang beda, orang kita anggap sesat, terus kita lihat jeleknya saja. Terus, ini penting juga, akal. Rumi termasuk orang yang memposisikan akal tidak sebagai puncak. Akal itu penting, tapi akal hanya transit. Akal harus dilampaui. Tidak boleh orang berhenti hanya di akal. Di Masnawi itu ada cerita yang mungkin sering dikutip orang. Cerita ahli bahasa dan tukang perahu. Jadi ada ahli bahasa naik perahu sama tukang perahunya. Sambil naik perahu terus ngobrol. Mas tukang perahu, sampean ngerti nggak kalimat majemuk itu apa? Nggak ngerti pak. Sampean sudah tua kalimat majemuk aja nggak ngerti. Rugi sampean hidup itu. Sampean ngerti nggak kalimat sastra itu kayak gimana? Nggak tahu pak. Alah apalagi sampean sudah umur tua gini sastra aja nggak ngerti. Buat apa umur sampean dihabiskan? Sampean ngerti nggak? Pokoknya diajak ngobrol gitu, dimarahi terus, dilecehkan terus. Tiba-tiba terus ada badai.
kapalnya mau tenggelam. Katanya yang punya perahu, waduh ini Pak, sampean bisa nggak berenang? Nggak bisa. Wah, sampean sampai tua berenang aja nggak bisa, ya wassalam, sampean mati. Bye-bye, tak tinggal ya, sudah selesai. Ya. Nah, itu cerita ini terkenal, nanti variasinya macam-macam. Tapi ini Rumi mau nyindir bahwa ya bolehlah ada orang pinter, tapi sepinter-pinternya orang itu kan sesuai bidangnya. Yang pinter filsafat mungkin tidak ngerti sama sekali tentang fikih. Yang pinter fikih mungkin tidak ngerti tentang kalam. Yang teknik mungkin tidak ngerti tentang kedokteran. Sak jago-jagonya Habibie, kamu tanyain, Pak Habibie, ngerti nggak teorinya Ghazali tentang? Tidak ngerti dia. Dia ilmunya penerbangan. Jadi, tidak. Maka orang pinter yang sombong itu janjinya orang bodoh. Sepinter apa sih dia? Ilmunya seluas apa sih? Tidak ada. Orang itu selalu pinternya fakultatif, sesuai fakultasnya masing-masing. Tidak ada ilmu universal. Makanya tidak ada kuliah di universitas, yang ada di fakultas. Universitas cuma mengkoordinir. Kalau digabung dari banyak fakultas, jadilah universitas. Kan logikanya begitu. Jadi cerita ini sebenarnya Rumi main nyindir, enggak. Sejago-jagonya akalmu hanya bisa menangkap sesuai pengalamanmu masing-masing. Tidak akan lebih dari itu. Oke. Tapi saya ngerti dunia luar angkasa loh Pak. Ya, paling kamu pernah baca buku tentang luar angkasa. Kan itu aja. Filsafat saya juga ngerti, matematika juga ngerti. Yang kebetulan kamu ngalami membaca atau ngalami belajar. Yang tidak ya enggak. Sokrates mungkin orang paling pinter, tapi sama istrinya urusan nyambel apa urusan bikin sayur itu tetap menang istrinya. Ya kan? Sepinter apapun Immanuel Kant, kalau bannya bocor, kan ada cerita suatu ketika Immanuel Kant bannya bocor, sadelnya patah. Begitu nyampe di tukang sadel, Immanuel Kant pengen nguji yang punya tukang sadel, tolong saya dibikinin sadel yang pakai rumus trigonometri plus 2 kali. Dari tukang sadel tidak bisa saya. Kalau sadel biasa bisa, kalau pakai rumus macam-macam tidak bisa. Ya memang beda ilmunya. Jadi yang pertama catatannya, akal itu tidak segalanya. Kalau kita hanya bersandar pada akal, maka kita bersandar pada batas pengalaman kita sendiri. Karena sejauh apapun ilmu kita, ya sebatas yang pernah kita alami. Ilmunya mahasiswa filsafat pasti beda dengan mahasiswa pendidikan, pasti beda dengan mahasiswa teknik. Itu batasnya akal. Jadi saya bilang tadi, akal hanya transit. Katanya Rumi, akal, jasmani, lahiriah, ini harus sih, cuma dia bukan tujuan. Dia hanya alat transit kita untuk menggapai yang lebih dalam, lebih tinggi. Wilayah ilahiyah. Jadi jangan dihentikan akal untuk akal. Atau kalau fisik misalnya harta untuk harta. Tidak bisa berhenti di situ, karena hidup kita ini rumusnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari Allah dan sekarang sedang berjalan menuju Allah lagi. Maka apapun pengalaman, kalian punya apapun, ngerti ilmu apapun, punya harta apapun, punya kebisaan apapun, harus dalam rangka mendukung berjalan semakin dekat pada ilaihi roji'un. Termasuk akal. Kita dikasih Allah akal, panca indera, itu sebagai sangu untuk ilaihi roji'un. Jangan sampai tersesat. Bahkan Allah saking sayangnya sama kita, gak cuma itu, kita dikasih buku pedomannya langsung, namanya kitab suci. Enggak itu juga, karena khawatirnya kita enggak mau baca, kita dikasih nabi juga, dikasih rasul juga.
Dalam rangka apa? Biar langkah kita ilaihi roji'un ini pas, tidak keliru. Maka katanya Rumi, akal kita, panca indera kita, apapun yang kita bisa, yang kita miliki, ini harus jadi jalan, harus kita lampaui menuju ilaihi roji'un tadi, dalam rangka bertemu dan berjumpa sama Allah. Kalau enggak, berarti satu di antara dua. Kalau bukan kesia-siaan yang nanti kita sesali, mungkin juga ketersesatan. Sia-sia itu enggak ada gunanya, kita tuas capek. Tersesat itu kita nyeleweng, jalurnya tidak ilaihi roji'un. Kalau Al-Quran bilang yang bisa ilaihi roji'un itu nafs mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Maka tugas kita di dunia ini bikin nafs kita mutmainnah, biar nanti bisa ilaihi roji'un, bisa kembali dengan mulus, dengan lancar pada Allah. Nah itu akal. Jadi termasuk ngaji ini ya. Ngaji ini tidak boleh bikin semakin jauh dari Allah. Harus bikin paling tidak selangkah kecil lebih dekat sama Allah. Kalau enggak, mending kamu tidak usah ngaji. Kalau ada ya Pak, saya itu ngaji filsafat terus jadi nggak yakin Allah itu ada apa enggak. Wes kamu tidak usah ngaji lah kalau gitu. Kok waktu ditanyain Allah besok kamu nunjuk aku. Itu yang ngajari Pak, nanti gitu aku susah aku. Enggak, pokoknya apapun harus bikin kamu selangkah lebih dekat. Kuliah juga begitu. Kamu kuliah juga, target sementaranya sih untuk penyemangat itu kan yo IP lah, pekerjaan lah, tapi harusnya kuliahmu bikin kamu semakin dekat sama Allah. Makan juga begitu, tidur juga begitu, pacaran juga. Ya, jadi kalau punya pacar, bilang ke pacarmu, kita komitmen ya, kita pacarannya semakin mendekat ke Allah. Ya diatur sendiri rumusnya, kamu yang ngerti. Ya, kalau mau pegangan tangan, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau sudah, alhamdulillah. Oke. Itu maunya Rumi. Jadi apapun fasilitas yang diberikan Allah pada kita sekarang, manfaatkan itu untuk ilaihi roji'un. Hakikat kita ada di situ. Dan semua yang bikin kita semakin jauh dari ilaihi roji'un, hindarilah. Termasuk mungkin yang casing itu kan tampakan luarnya, kelihatannya ini sangat agama deh, kelihatannya ini sangat islami deh, tapi kok rasanya bikin kamu semakin gak dekat sama Allah, mending dijauhi. Oke, itu Rumi. Saya ingin ngomong sedikit tentang ini. Tarian berputar Darwis, Whirling Darwis. Di tarian ini ada beberapa kunci ajarannya Rumi. Ya kalian lihat kemarin di masjid juga ada. Itu ada rumusnya. Mungkin kalian lihat ini kan semakin muter semakin cepat, semakin lama semakin cepat. Ada yang tanya kok enggak pusing ya? Enggak. Ada rumusnya. Kalau pengen enggak pusing, yang pertama, waktu muter, kepalanya jangan ikut muter. Jangan ikut geleng, jangan ikut ngangguk. Yang kedua, jangan merem. Kalau merem, ada kecenderungan lebih pusing. Yang ketiga, jangan lirak-lirik. Pandangan matanya harus lurus. Jadi yang gerak cuma badannya. Posisi tangan itu penting. Tangan kanan menunjuk ke atas, tangan kiri ke bawah. Ini menjemput, menunggu hidayah dari Allah. Kalau sudah dapat, disebarkan ke bawah. Jangan dilek dewe bahasa Jawa nih. Aja dipek dewe. Kalau dapat ilmu banyak, kalau dapat yang penting-penting, ya disebarkan. Jangan pelit, jangan nunggu diundang dan dibayar baru mau ngajar. Ya. Wong ilmu kamu nggak beli. Saya selalu bilang ilmu itu
Bukan karena usaha kita, tapi dikasih Allah. Kalau belajar itu kewajiban kita, tapi dapat ilmu atau tidak itu terserah Allah. Makanya kadang-kadang ada mahasiswa kuliah kok ngantuk. Jangan dimarahin, mungkin memang belum rezekinya dapat ilmu dari dosennya. Jadi ini menjemput hidayah, yang ini menyebarkan. Terus mutarnya berlawanan dengan jarum jam, yaitu ada filosofinya. Kayak tawaf itu kan berlawanan dengan jarum jam juga. Ya mungkin filosofinya, kalau manut jarum jam itu berarti ikut ritmenya dunia, ikut ritme sehari-hari. Tapi yang spiritual itu ritmenya dibalik. Kita geraknya tidak mendatar tapi ke atas. Saya sering ngasih ilustrasi, kalau kamu sudah masang mur itu, kamu muternya kan harus berlawanan dari arah jarum jam, baru murnya lepas ke atas. Tapi begitu kamu searah jarum jam, murnya akan semakin mancep, semakin ke dalam. Maka tarian ini juga muternya berlawanan, biar ada energi vertikalnya, energi ke atasnya. Itu diantara rahasianya. Ada topinya. Topi ini kalau di Rumi, topi yang tinggi itu isyarat dari kuburan, makam, nisan. Maksudnya apa? Kuburan dari ego, kuburan dari nafsu, hasrat duniawi. Itu kan topi yang tidak keren sama sekali. Karena memang simbol dari nisan, simbol dari kuburan. Kamu jalan-jalan di mall pakai itu mesti dilihat banyak orang. Tidak keren. Karena memang simbolnya bukan simbol untuk keren-kerenan, dia simbol dari ego. Terus baju putih itu ya ego yang sudah kamu kubur dalam dirimu, sekarang kasihlah yang putih, ditutupi oleh cahaya amal baik, kesucian. Nanti kalau pertunjukan biasanya ada fase ketika yang di tengah pakai jubah hitam, jubah hitamnya dibuang. Nah, itu berarti membuang semua yang hitam-hitam, yang jelek-jelek, untuk lahir sendiri jadi putih. Terus nanti ada gerakan kayak orang kedinginan itu. Nah, ini gerakan menyatu. Angka 1, tauhid. Dan seterusnya. Itu wawasan kecil aja. Jadi kamu jangan heran kalau ada jenis tari semacam itu. Itu ada makna spiritualnya. Nari saja tanpa makna ya eman-eman. Yang lihat tari juga harusnya bisa ngambil makna. Kalau dalam sufi, jenis semacam ini namanya sama. Sama itu seni mendengarkan. Dengan mendengarkan terus kamu tergerak mengalami kedekatan sama Tuhan. Kan kadang-kadang ada orang yang kalau wiritan sendiri dia susah dekat sama Allah, susah tergetar hatinya. Tapi begitu mendengarkan orang ngaji, mendengarkan lagu-lagu spiritual itu batinmu tergetar. Mendengarin lagu religius itu kamu kadang-kadang kan bisa nangis, apalagi pas duit entek. Sedih ya aku, kapan ini kan gitu. Itu. Tapi kalau wiritan sendiri enggak. Kan ada yang gitu. Maka teknik mendekat ke Allah itu sufi macam-macam. Kalau di torekotnya Rumi ini pakai tarian sama namanya. Kan ada musiknya nanti kan. Dan musik itu yang bikin ekstase lebih cepat.